Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Widi selaku mewakili Kepala Sekolah SD Impres Rian Kemie, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan SD Impres Rian Kemie. Pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena atas berkat rahmat kasih-Nya sehingga kita boleh diberi kesehatan dan juga akhirnya kita boleh hadir mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan terkait budaya positif pada hari ini. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu Guru yang sangat energik, pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk memenuhi apa yang telah saya sampaikan, bahwa kita hari ini hadir mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan terkait budaya positif. Atas kehadiran Bapak Ibu Guru sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Karena waktunya sudah siang, tentunya semangat kita juga pasti sudah kendor. Maka untuk lebih menyemangati kita, ada pengantar sedikit untuk kita. Nanti kalau saya sebut SD Impres Rian Kemie, kita jawab yang pertamanya adalah semangat. Saya sebut lagi SD Impres Rian Kemie, yang keduanya adalah luar biasa. Oke, kita mulai. SD Impres Rian Kemie, semangat. SD Impres Rian Kemie, Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, ini merupakan tugas saya sebagai pemenuhan tugas di pendidikan guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur diberi tugas untuk mendiseminasikan pemahaman dan juga penerapan budaya positif. Dan nantinya pasti berharap bahwa apa yang kita dapat hari ini kemudian mampu kita terapkan dalam proses kita dalam menjalani tugas kita sebagai guru, dan nantinya juga pasti akan membawa perubahan SD Impres Rian Kemie ini menjadi lebih baik tentunya. Oke Bapak Ibu Guru, kita masuk ke materi kita pada siang hari ini terkait budaya positif. Sebelum masuk, saya sedikit ada pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu Guru menyatakan sikap setuju atau tidak. Pertanyaan pemantik yang pertama begini Bapak Ibu Guru. Ada kalimat yang menyatakan begini: apakah pemberian hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian penghargaan atau pemberian hadiah kepada anak mampu meningkatkan prestasi anak? Setuju. Setuju. Oke. Lalu yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga Bapak Ibu, guru berkewajiban memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Baik Bapak Ibu Guru, untuk jawabannya benar atau salah itu nanti kita akan temukan sendiri di dalam penjabaran materi saya sebentar. Dan harapannya pasti Bapak Ibu Guru akan menemukan itu. Oke Bapak Ibu Guru? Siap. Baik Bapak Ibu Guru, terkait budaya positif, mungkin Bapak Ibu Guru sudah tahu apa itu budaya positif. Menurut Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan pemahaman terkait budaya positif ini apa Bapak Ibu Guru? Apa itu budaya positif? Nilai-nilai yang baik yang dilakukan dan menjadi kebiasaan. Iya Ibu Bapi, nilai-nilai yang baik yang menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin ada lagi tambahan yang lain? Iya Pak Yos. Budaya positif di sekolah adalah penyiapan tempat belajar yang membuat murid merasa aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga terjadi proses pembelajaran sesuai dengan. Iya, bagus sekali Pak Yos. Bahwa budaya positif adalah proses perkondisian, ya,
sebuah suasana belajar yang nyaman, yang aman, hingga akhirnya pada suatu saat nanti kebutuhan anak itu dapat terpenuhi. Mungkin ada tambahan yang lain? Oke, Ibu Ida? Budaya positif adalah mengenai kebiasaan yang baik yang berpihak pada siswa sehingga memungkinkan siswa itu bisa berkembang. Oke, nilai-nilai yang ada pada siswa, yang dimunculkan dari siswa, yang menjadikan siswa itu dapat berkembang. Itulah Bapak Ibu guru terkait budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini kita diharapkan untuk mampu memunculkan nilai-nilai yang boleh dimiliki oleh anak. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu artinya nilai-nilai yang baik, yang bisa membentuk karakter seorang siswa agar mampu menjadi siswa yang mandiri dan juga kemudian menjadi siswa yang bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu guru, di dalam pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan budaya positif ada beberapa konsep-konsep terkait pembelajaran kita, yaitu tentang budaya positif ini. Oke, kita lihat satu persatu. Iya, Bapak Ibu guru, lihat di layar konsep-konsep yang akan kita pelajari pada budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, lalu kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, lanjutnya posisi kontrol, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir kita lihat itu yaitu segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu guru, mari kita pelajari satu persatu. Kita lihat yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Oke, Bapak Ibu guru, terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Paradigma itu artinya cara pandang, cara kita berpikir tentang hal baru. Karena kita pelajari ini adalah kita sebagai guru tentunya yang berkaitan dengan tugas kita yaitu sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu guru, terkait paradigma baru, mungkin Bapak Ibu guru ada yang tahu, ada istilah yang bilang begini, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, atau juga ada istilah yang namanya pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang disebut dengan student center. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan terkait istilah ini, pembelajaran yang berpusat pada guru itu seperti apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan, membantu untuk menjelaskan? Ya, Ibu Herni, silakan Ibu Herni. Pembelajaran berpusat pada guru itu artinya bahwa guru hanya mentransfer ilmu atau berceramah. Oke, bagus sekali Ibu Herni. Bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru itu adalah pembelajaran yang bersifat satu arah, ya, hanya dari gurunya saja. Yaitu guru menyampaikan materi hanya sebatas ceramah, ya. Ataukah di sini siswanya sebagai pasif, dia hanya mengikuti saja. Itu proses mentransfer ilmu. Itu pembelajaran yang berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Lalu yang berikut Bapak Ibu guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran sesuai yang siswa butuhkan. Iya, bagus sekali Ibu Wapi. Pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Benar sekali Bapak Ibu guru bahwa pembelajaran saat ini dia tidak seperti pembelajaran kita waktu dulu. Kalau dulu itu kita menggunakan pola pembelajaran yang bersifat pada guru, ya, berpusat pada guru. Artinya pembelajaran yang kita berikan itu satu arah saja, yang dari guru. Siswa hanya sebagai objek yang dikenai tindakan belajar oleh kita. Jadi kita hanya mentransfer ilmu. Pembelajaran saat ini seharusnya bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Artinya bahwa semua siswa ini punya kebutuhan itu masing-masing. Tidak ada yang sama, ya. Kebutuhan belajar siswa yang ini belum tentu kebutuhannya sama dengan siswa yang lainnya. Maka dalam pembelajaran kita harus mengakomodir setiap kebutuhan siswa itu, Bapak Ibu guru. Ya. Nanti sebentar kita akan dalami seperti apa itu. Nanti akan kita dalami. Jadi itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diharapkan aktif dalam proses pembelajaran. Maka kita harus tahu dulu kebutuhan siswa itu apa saja, begitu. Untuk bisa melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka kita di situ ada Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi artinya bahwa
Dalam proses pembelajaran itu kita mengakomodir setiap kebutuhan siswa. Kita harus tahu dulu. Oke. Mulai dari bagaimana diagnostik awalnya, gaya belajarnya, minat dan bakat siswanya, gitu. Itu Bapak Ibu Guru. Jadi untuk bisa menerapkan itu, maka kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya para peserta didik kita, dalam hal ini murid-murid, bisa sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian akhirnya mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu. Ini juga sama juga dengan cita-cita dari Bapak Pendidikan kita punya. Siapa Bapak Pendidikan kita punya? Ki Hajar Dewantara. Ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan begini Bapak Ibu Guru, bahwa guru itu sebagai fasilitator memberikan tuntunan, menuntun siswa. Dengan cara apa? Termasuk kita memberikan contoh teladan. Kita pendidik, kita guru itu sebagai role model dalam bisa memenuhi kebutuhan pada siswa. Di sini bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila? Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi Bapak Ibu Guru. Ada 6 dimensi, yaitu Bapak Ibu Guru tahu lagu profil pelajar Pancasila? Boleh kita nyanyikan? Oke. Kita sama-sama ya. Saya pandu dari sini Bapak Ibu Guru. Pelajar Pancasila, gitu kan? Oke, kita mulai, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, luar biasa Bapak Ibu Guru. Dari lagu ini artinya bahwa Bapak Ibu Guru sudah sedikit mulai memberikan itu, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita lihat dimensi yang pertama itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tugas kita Bapak Ibu Guru. Tugas kita untuk menghasilkan siswa yang itu sesuai dengan dimensi yang pertama, beriman, siswa yang bisa mampu menunjukkan imannya tentang kepercayaan, membentuk karakternya, begitu Pak. Lalu kemudian berkebinekaan global, itu terkait dengan budaya-budaya. Kita ini di Indonesia itu variasi dengan keanekaragaman budaya. Maka tentunya siswa juga harus bertoleransi ya dengan budaya-budaya ini. Lalu yang berikut, gotong royong. Gotong royong di sini maksudnya begini Bapak Ibu Guru. Gotong royong itu sama juga dengan kerjasama, kolaborasi. Jadi di antara siswa sendiri juga saling kolaborasi dalam kegiatan diskusi contohnya. Ya. Jadi kita banyak memunculkan hal-hal untuk bisa mewujudkan ini. Siswa mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Begitu Bapak Ibu Guru. Lalu yang berikut kreatif. Siswa kita mampu untuk berkreatif. Itu Bapak Ibu Guru. Ya. Untuk apa? Untuk masa depannya. Supaya nanti besok lusa itu siswa itu bisa menjadi mandiri. Ya. Lalu yang berikut bernalar kritis, artinya pemahamannya, proses pemahamannya yang baik. Begitu Bapak Ibu Guru. Lalu mandiri. Itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sesuai dengan cita-cita dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi dengan terkait teori kontrol ini dari seorang ahli yang bernama Dr. William Glasser. Ya. Ilusi yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya. Itu ilusi. Kata ilusi itu artinya khayalan, kesalahpahaman, ya, cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah pertama di situ dia mengatakan begini, di teori kontrol, guru mengontrol murid. Contohnya bagaimana? Contohnya begini Bapak Ibu Guru. Saya kasih contoh. Ada anak yang membuat kesalahan atau menyimpang dari hal-hal yang baik, melakukan hal yang buruk. Lalu kita kemudian mengambil sebuah fungsi kontrol untuk berharap bahwa anak ini harus berubah. Kamu harus berubah. Kamu tidak bisa melakukan yang seperti ini. Lalu hasilnya bagaimana? Dan benar, anak itu berubah. Ya, pada saat itu anak berubah. Lalu menjadi pertanyaannya, apakah anak
ini berubah itu dari dalam dirinya, kesadaran dari diri untuk berubah, ataukah hanya pada saat kita melakukan fungsi kontrol. Pada saat fungsi kontrol kita lemah, ya, kita tidak lagi memberikan fungsi kontrol kita, anak itu kembali mengulangi kesalahan itu. Berarti motivasi yang dimiliki oleh anak ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi selama ini kita salah paham bahwa kita mampu mengontrol murid. Ternyata tidak, belum tentu. Begitu Bapak Ibu Guru. Tergantung pada anak tersebut. Ya. Jadi itu kesalahpahaman kita, dan itu kita harus ubah. Lalu yang berikut Bapak Ibu Guru, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu Guru ada kata di situ penguatan. Penguatan itu seperti bujukan. Ya. Kita membujuk anak melakukan kesalahan ini, melakukan perilaku menyimpang. Saya buat salah. Lalu kemudian kita bujuk anak. Anak tidak boleh begitu lagi kan? Harus begini, ya. Tolonglah begitu. Apakah dengan cara membujuk ini kemudian anak itu, ya, melakukannya atas kesadaran diri? Belum tentu juga. Di saat kita tidak lagi memberikan bujukan itu, belum tentu anak melakukan hal yang baik. Dia bisa juga mengulangi kembali hal yang buruk itu. Itu Bapak Ibu Guru. Jadi itu kesalahpahaman. Lalu yang berikut, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga termasuk kesalahpahaman. Ya. Bahwa kita memberikan kritik kepada siswa. Pada saat siswa itu berbuat salah, kita berikan kritik, marah dia, lalu membuat siswa itu seolah-olah merasa bersalah. Kau ini, bagaimana bisa buat begitu? Tidak bisa kau buat yang seperti ini. Lalu kemudian apakah kita berharap kemudian bahwa siswa ini bisa berubah secara total? Ataukah hanya bersifat sementara? Belum tentu juga. Bisa kita tidak lagi memberikan kritikan, tidak lagi memarahi siswa, bisa saja dia mengulangi perbuatannya itu. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang berikut, ilusi yang berikut, bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa. Ini terkait dengan guru Bapak Ibu Guru. Ya. Guru dan juga mungkin kepala sekolah dengan guru-guru yang ada. Kita orang dewasa, kita merasa bahwa kita sebagai orang dewasa, saya mampu untuk mengontrol. Ini juga kita bawa ke rumah, di dalam keluarga. Pada saat kita memberikan kontrol kepada anak-anak kita, begitu. Kamu harus ikut, saya orang dewasa, saya bisa suruh kamu ini, bisa suruh kamu itu. Tetapi apakah yang dia lakukan itu dia lakukan atas kesadaran diri, motivasi intrinsiknya yang ada, ataukah hanya pada saat kita memaksa? Iya, memberikan paksaan itu. Kita memaksa dia. Bisa saja anak melakukan itu hanya karena takut. Ini kalau saya tidak ikut, ini Pak, saya dapat konsekuensi, saya kena hukuman ini. Begitu Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu. Aturan sekolah kita bahwa anak itu jam 7 sudah ada di sekolah. Lalu kita lihat anak-anak kita antusias datang jam begitu. Apakah kita yakin bahwa itu karena kesadaran diri mereka, atau karena takut? Takut nanti ini kalau saya terlambat ini sebentar guru piket Pak Riko ini bahaya saya ini. Ini pasti kena hukuman ini saya. Itu terkait orang dewasa mengontrol. Ataukah begini Bapak Ibu Guru, kepala sekolah menjabarkan peraturan sekolah, yaitu bahwa sekolah masuk jam 7, guru-guru semua pagi-pagi jam 7. Lalu pada saat kepala sekolah yang ada, bisa saja Bapak Ibu Guru hadir tepat waktu. Ya, kita semua hadir, jam 7 sudah hadir. Apakah yang kita hadir ini itu karena motivasi diri, ataukah motivasi karena takut ketidaknyamanan? Ini kalau saya tidak masuk, ketidaknyamanan seperti ini Bapak Ibu. Ini saya tidak masuk, nanti saya Pak pasti marah ini, saya ditegur Pak kepala ini. Itu ketidaknyamanan.
Saya juga tidak enak perasaan dengan teman-teman guru yang lain, mereka sudah datang lebih dulu. Baru saya terakhir ini. Saya tidak rasa nyaman lihat ini. Begitu. Atau takut dikontrol oleh kepala sekolah. Ini nanti buat surat panggilan ini. Kepala sekolah buat surat panggilan tidak bagus, saya tidak panggil. Seperti itu. Ada dorongan itu dorongan dari luar. Itu bersifat eksternal. Ataukah memang Bapak Ibu guru hadir jam 7 itu karena memang ya dari dorongan dari dalam diri, motivasi diri. Kalau motivasi diri itu dia bersifat abadi, dia tidak akan berubah. Kita akan merasa senang melakukan apapun tanpa ada fungsi kontrol dari siapapun. Karena hanya diri kita sendiri yang bisa menentukan itu. Untuk merubah diri kita sendiri bukan orang lain, Bapak Ibu guru. Yang merubah diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Itu. Kita tidak mampu memberikan kontrol kepada orang lain. Hanya diri kita sendiri yang meyakini bahwa ini yang harus saya lakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru. Oke, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini juga masih dari Dr. William Glasser. Oke, kita belajar bersama-sama. Ini kesalahpahaman. Ini mengubah paradigma. Kita harus mengubah paradigma kita dari yang dulu dengan yang sekarang. Kita sudah hidup di zaman yang berbeda Bapak Ibu guru. Sama seperti kita, kebutuhan kita. Contohnya kita beli motor ini. Motor dulu kita rasa ini motor tidak zaman lagi ini motor. Saya pasti harus cari motor yang baru. Wih, motor baru. Ini motor tidak kuat lagi. Motor lama ini tipe lama ini motornya. Kita akan menyesuaikan. Begitu juga di dalam tugas kita Bapak Ibu guru. Kita tidak bisa seperti yang dulu. Begitu. Oke. Jadi yang pertama di stimulus respon itu dia mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Bahwa semua kebutuhan goe itu sama, tidak ada yang beda. Semua punya kebutuhan yang sama. Lalu kemudian di teori kontrol yang seharusnya itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Kebutuhan kita itu tidak sama. Makanya kalau kembali kita kepada anak-anak kita pada saat tugas pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu guru, jangan berpikir bahwa anak punya kebutuhan itu sama seperti yang saya konsepkan itu. Itu keliru. Maka pada saat kita menyajikan pembelajaran, kita harus tahu. Ya, walaupun di kelas yang sama, tapi kebutuhan setiap anak itu berbeda, tidak sama. Begitu. Setuju Bapak Ibu guru bahwa kebutuhan semua orang itu berbeda? Setuju. Maka itu Bapak Ibu guru pada proses pembelajaran kita berubah dari sedikit demi sedikit. Tidak harus sekali jadi sulap, jadi oke, siap. Tidak. Intinya ada motivasi intrinsik kita dari diri kita untuk bisa mengubah. Karena kebutuhan setiap siswa ini berbeda, tidak sama. Begitu. Apa yang dia butuhkan belum tentu sama dengan yang dibutuhkan oleh temannya. Oke. Lalu yang berikut, stimulus respon mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol yang seharusnya bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu berkaitan dengan yang pertama. Kebutuhan saja itu sudah tidak sama, pasti gambarannya juga pasti berbeda. Gambaran itu sama dengan cita-cita, harapannya. Ya toh? Dia punya kebutuhan berbeda, maka dia punya harapan ke depannya suatu saat nanti dia seperti apa, pasti berbeda. Tidak bisa sama. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sama seperti pemaksaan. Mau harus ikut, ya tidak bisa tidak. Ya. Ternyata seharusnya itu bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain, ya, tentang dunianya. Kita tidak bisa untuk mengontrol orang harus sesuai dengan yang kita, Bapak Ibu. Itu kembali kepada anak-anak kita di pembelajaran kita. Begitu. Lalu yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke. Anak melakukan sebuah perilaku buruk, lalu kita langsung ambil cara menjustis, ini kurang ajar ini yang kurang ajar sekali ini anak ini. Itu salah Bapak Ibu. Di teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang positif, ada yang negatif. Tidak bisa kita langsung menjustis, langsung mengambil sebuah cara
Yang anak lakukan itu pasti ada tujuan, ada alasan-alasannya. Itu Bapak Ibu guru. Maka perlu apa? Maka kita pasti harus membangun komunikasi. Kita harus komunikasi. Tanya anak dulu. Anak dari mana sampai seperti itu? Bisa seperti itu dari A. Kan kita pasti bertanya dulu, jalin komunikasi dulu. Lalu kemudian sampai baru kita memberikan solusi. Oke, itu Bapak Ibu guru. Baik, orang lain di stimulus respon kalau dulu itu menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan seharusnya bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda. Motivasi intrinsik. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengontrol diri kita sendiri kecuali kita sendiri. Artinya bahwa yang kita lakukan itu adalah dari dalam hati. Kita yakin bahwa yang saya lakukan itu seperti ini. Maka tidak ada fungsi kontrol dari siapapun. Saya tetap akan melakukan seperti ini dengan senang hati. Saya tidak perlu karena ini, karena itu, tidak perlu. Karena memang seperti itu, bahwa tidak ada orang yang mampu mengontrol diri saya, hanya diri saya sendiri. Oke. Baik, kita masuk ke yang berikut, stimulus respon yang berikut. Sama dengan tadi, saya bisa mengontrol orang lain. Itu keliru. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrolnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini anak melakukan perilaku buruk, kemudian kita berikan bujukan juga anak tidak mau. Nah, kita biasa begitu Bapak Ibu. Nanti saya keluarkan kau dari. Saya keluarkan kau. Kayak gitu. Mulai paksa. Apakah itu berjalan bagus? Belum tentu juga. Jadi maka harus dengan cara apa? Itu tadi Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Begitu. Anak buat cara panggil dulu, komunikasi dulu dari A sampai pada mencapai konsensus. Konsensus itu kesepakatan, solusi. Solusinya ini. Anak menentukan sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Sampai anak menemukan sendiri solusinya, lalu kemudian mengambil sebuah tindakan sebagai bentuk tanggung jawab. Oke, yang berikut, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Ini maksudnya begini Bapak Ibu guru. Di sini arti menang kalah, menang-menang itu maksudnya itu sebuah hubungan. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang menguntungkan semua pihak. Kita di sini sekolah contohnya. Kita melakukan sesuatu, kita adalah tim. Yang kita lakukan itu semua harus merasa diuntungkan. Tidak bisa kita bersifat ego. Contohnya pada anak. Mau bodoh-bodoh yang penting gue dapat gaji. Itu berarti hubungannya menang dan kalah. Itu berarti kita motivasi dari dalam diri kita adalah motivasi ekstrinsik. Begitu Bapak Ibu guru. Lalu kalau seandainya menang-menang, berarti apa yang saya lakukan itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Begitu. Jadi ini nanti kita praktekkan pada anak dan juga pada komunitas kita di lembaga SD Impres yang kami. Apa yang kita lakukan itu yang terbaik dari dalam diri untuk keuntungan lembaga SD Impres yang kami. Oke. Baik, kita lanjut yang berikut terkait disiplin positif. Ya. Terkait disiplin positif. Disiplin positif ini dia itu identiknya itu dengan disiplin diri Bapak Ibu guru. Kita salah selama ini itu, saya sendiri juga salah. Saya dari dulu sampai sekarang itu berpikir bahwa kata disiplin itu sama juga dengan hukuman, sanksi. Bagaimana apa yang kita buat supaya orang itu menjadi patuh. Salah Bapak Ibu. Disiplin ini dari seorang ahli yang namanya Diana Gosen. Diana Gosen dia memberi pengertian disiplin. Disiplin ini berasal dari kata disiplina. Ya, disiplina ini dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Jadi disiplin itu artinya belajar, bukan apa yang kita buat supaya orang itu menjadi
menjadi patuh. Itu salah. Itu keliru, miskonsepsi. Jadi disiplin itu mulai dari motivasi intrinsik, kesadaran diri. Orang yang sudah munculkan motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam diri, orang itulah yang disebut dengan disiplin positif. Selama yang dia buat itu dari luar, karena takut ini, takut itu, karena ini, karena itu bukan disiplin positif. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi disiplin itu mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai di sini atau nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya umum, nilai-nilai yang main, ya, yang kita tahu bahwa ini baik, yang harus kita lakukan. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nanti sebentar akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Maksudnya begini Bapak Ibu Guru. Ada anak yang melakukan itu hanya karena takut akan ancaman, takut diberi hukuman, makanya mereka melakukan itu. Maka apakah yang dilakukan anak itu disebut dengan disiplin positif? Tidak, belum tentu. Contohnya, anak hadir masuk tepat waktu. Sedangkan yang dorongan motivasi di dalam dirinya sampai dia melakukan itu karena takut akan hukuman. Apakah disebut dia itu? Anak itu disiplin ini. Apakah begitu? Belum tentu. Ya, tergantung pada motivasi yang dia munculkan itu apa. Begitu. Apakah dari dalam diri ataukah dari luar? Dari luar itu seperti tadi. Karena takut ini, tidak nyaman, tidak enak hati, kayak gitu. Oke. Begitu. Lalu yang berikut Bapak Ibu, ada anak itu yang melakukan sesuatu. Contohnya pada saat ujian. Kan kita biasa berikan hadiah pada saat pembagian buku laporan. Anak belajar luar biasa. Saya harus belajar ini. Kenapa? Saya dapat hadiah. Karena nanti kan pengumumannya saya berdiri di depan lagi. Saya dapat penghargaan, reward. Kalau dorongan yang seperti itu bukan disiplin positif. Begitu Bapak Ibu. Bisa mengerti Bapak Ibu Guru? Bisa. Oke, kita lanjut. Oke. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Begitu. Jadi apa yang dia miliki kemudian dia lakukan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Namun dalam budaya kita itu kita sering memaknai disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Seperti tadi yang saya sudah gambarkan itu Bapak Ibu. Kita biasa begitu, berpikirnya begitu. Anak dikatakan disiplin kalau anak itu ikut, padahal kita tidak tahu. Yang anak lakukan itu motivasi dari dirinya atau motivasi dari luar, kan begitu. Jadi disiplin itu salah. Disiplin itu artinya belajar, ya. Kita belajar dari dalam diri untuk melakukan itu berdasarkan hati nurani kita punya. Bisa ya Bapak Ibu Guru? Oke. Maka tugas kita sebagai pendidik Bapak Ibu Guru, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana kita harus mengkondisikan siswa kita itu supaya bisa memunculkan motivasi. Apa yang dia lakukan itu dari dalam dirinya, atas kesadaran hati nuraninya untuk melakukan itu, bukan karena sebuah paksaan atau sebuah hukuman. Tadi di pertanyaan pematik sudah bisa mendapatkan itu, ya. Jadi hukuman itu tidak bisa dikatakan mendisiplinkan anak, tidak, ya. Oke. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu macam begini Bapak Ibu, kerjasama, toleransi, kayak gitu. Itu nilai-nilai kebajikan universal, ya. Saling menyayangi. Nanti itu akan kita lihat pada materi keyakinan kelas. Nanti kita akan dalami. Dan Bapak Ibu Guru, nanti tugas kita akan membuat keyakinan kelas. Di tahun ajaran baru, karena kita sudah tutup tahun pelajaran ini, maka di tahun pelajaran baru, guru wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tujuan untuk apa? Kita bisa membentuk budaya positif ini. Itu artinya kita mau supaya anak itu melakukan dari dalam diri, tidak pakai aturan. Kalau peraturan itu kan anak ikut saja,
saja. Peraturan itu kan sudah digambarkan begini. Tidak boleh begini. Datang harusnya begini. Kalau keyakinan kelas tidak. Itu nanti baru kita bahas di keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Oke. Ini contoh nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu guru. Nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi contohnya tadi, nilai-nilai kebajikan ini yang nanti Bapak Ibu guru buat pada saat keyakinan kelas. Begitu. Nanti sebentar baru kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Itu nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Contohnya kita di sini, ya, sebagai sekolah. Itu yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harus munculkan dalam diri anak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, sampai dengan bernalar kritis. Lalu yang berikut, sikap murid. Nilai-nilai kebajikan yang harus dimunculkan dari murid: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, gitu. Dan selanjutnya. Dan kemudian di keterampilan hidup, supaya hidupnya menjadi terampil untuk memiliki life skill-nya, maka di situ rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, begitu. Sampai dengan percaya diri. Ini nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kita harus tahu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam menangani sebuah kasus yang dibuat oleh siswa. Ya. Di situ kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Motivasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai itu apa? Itulah kebutuhan dasar. Ada sesuatu hal yang mendasari sampai dia melakukan itu. Maka kita harus belajar juga kebutuhan dasar itu apa, yang memotivasi dia. Ya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita supaya bisa terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasar itu kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi perilaku yang menyimpang. Kita juga sama. Kita juga melakukannya. Kita sebagai guru kita belajar tentang ini, kemudian kita mulai mengambil sebuah perubahan, kemudian kita terapkan itu kepada anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Jadi salah satu yang menjadi catatan itu, salah satu kebutuhan dasar kalau tidak terpenuhi, orang akan melakukan tindakan entah baik ataupun buruk. Tapi lebih banyaknya kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, pasti lebih banyaknya buruk. Oke, kita lihat satu persatu apa itu kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Inilah yang mendorong orang siapa saja untuk melakukan sebuah tindakan. Begitu. Tanpa ini orang tidak melakukan apa-apa. Karena adanya kebutuhan inilah akhirnya orang itu melakukan sebuah tindakan. Oke, kita lihat yang pertama, bertahan hidup. Di bertahan hidup itu terkait dengan sandang, pangan dan papan, keamanan dan juga kesehatan. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi, maka anak akan melakukan itu. Ataupun diri kita sendiri, kita akan melakukan itu karena dorongan ini. Begitu. Oke, contohnya pada anak seperti apa? Begini Bapak Ibu, pada saat proses belajar, contohnya ada anak yang tidur, malas. Kita tidak bisa langsung kurang aja kau ini, malas sekali begini. Tapi kita harus tahu dulu, pasti ada sesuatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin saja dari rumah dia tidak makan, kan kebutuhan dasar tidak terpenuhi, makanya dia melakukan tindakan itu, perilaku itu. Dia tidak makan. Atau mungkin saja kesehatannya terganggu, makanya perilaku itu muncul. Begitu Bapak Ibu. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang terkait dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya seperti apa? Oke, saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu biasa kita temukan pada saat kita melakukan sebuah proyek diskusi di pembelajaran kita punya di kelas. Itu kita bagi anak ke kelompoknya. Tapi ada satu anak ini, dia diam saja, dia tidak mau mengerjakan soal.
dalam kelompoknya itu, tidak bergabung dengan anaknya di dalam kelompok yang kita bagikan. Kemudian anak di dalam kelompok itu ada teman-temannya datang lapor, Pak, Ibu, ini dia tidak mau kerja tugas ini. Kita tidak bisa langsung ambil kesimpulan bahwa anak ini, kau ini begini, tidak boleh. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga dia melakukan itu. Setelah kita cek, ternyata yang kita bagi dia dalam kelompok itu bukan teman dekatnya, karena kesalahan dia tidak bergaul. Lalu kemudian dia bergabung di kelompok itu, ada anak-anak itu tidak mau terima dia. Kamu nama pria lari. Nah, maka kebutuhan dasar pakaian dia akhirnya rendah diri. Dia tidak bisa buat apa-apa. Maka itu salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oke, penguasaan. Penguasaan ini kita sering lihat. Biasanya kita kasih soal, kita belum kasih soal selesai, anaknya sudah langsung katanya, saya itu. Padahal sebentar mungkin sudah jawabannya saya. Tapi dia cepat sekali, maunya supaya dia lebih dulu. Begitu. Itu artinya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Yaitu apa? Penguasaan. Ingin dipuji, ingin dihargai. Begitu. Ingin diakui bahwa dia itu lebih hebat dari yang lain. Begitu. Itu artinya bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu yang berikut Bapak Ibu Guru, yaitu kebebasan. Di kebebasan ini ada mandiri, mencoba hal yang baru, menginginkan pilihan, banyak bergerak. Oke, kita coba mendalaminya pada siswa kita Bapak Ibu Guru terkait dengan kebebasan ini. Bapak Ibu Guru mungkin tahu apa yang disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar anak itu, setiap anak itu berbeda, tidak sama. Ya. Mungkin ada yang tahu tentang gaya belajar? Apa saja gaya belajar? Visual. Ya, gaya belajar visual. Apa lagi? Ada 3 apa? Ya, ada 3 gaya belajar. Kita sebagai guru harus tahu gaya belajar siswa. Visual, auditori, audio, dan juga yaitu kinestetik. Itu gaya belajar yang dimiliki anak. Jadi termasuk kebebasan. Makanya contohnya begini. Pada saat kita menyajikan pembelajaran, ada anak yang tidur, tidak mau ikut. Kita hanya ceramah, contohnya kita ceramah saja dari awal sampai akhir. Ngomong saja. Anak yang punya gaya belajar kinestetik tidak selalu bergerak. Dia seperti kayak proyek-proyek itu. Dia tidak bisa duduk diam, terpaku, duduk tengah saja. Tidak bisa. Maka dia akan menjadi bosan, jenuh. Karena memang gaya belajarnya bukan itu. Begitu. Ini atur saja. Kan begitu. Nah, itu Bapak Ibu Guru. Itu termasuk dengan kebebasan. Dia melakukan perilaku seperti itu karena itu gaya belajarnya tidak sesuai yang dibutuhkannya. Begitu. Bisa mengerti Bapak Ibu Guru? Bisa. Oke. Yang berikut kesenangan Bapak Ibu Guru. Materi ini itu untuk semua tingkatan sekolah dari SD sampai SMA. SMA saja harus ini kebutuhan dasar ini. Apalagi kita SD Bapak Ibu Guru. Anak tidak bisa dalam pembelajaran hening saja. Dari pertama tidak ada suara, hanya terdengar suara guru. Begini anak, anak diam. Tiba-tiba anak sudah keluar, jangan istirahat. Ini artinya Bapak, apa yang kita beri itu akhirnya tidak terpenuhi. Karena kesenangan Bapak Ibu Guru, apalagi anak-anak usia SD. Makanya dalam pembelajaran itu harus diharapkan guru-guru itu harus kreatif, menjadikan rancangan-rancangan pembelajaran itu yang asik kayak gitu. Belajar sambil bermain, selingi dengan permainan. Kelas 1, 2 sampai dengan kelas 6 ini saja SMA saja masuk terapan ini. Apalagi kita anak usia SD. Tidak bisa kita berdiri kaku guru, kita pasang wajah begis, atau kita teriak-teriak keras, tidak ada guna. Begitu, tidak bisa. Anak menjadi takut. Untuk bisa melakukan perubahan ini tentunya kita berproses Bapak Ibu. Jadi setelah kita mempelajari ini, kemudian kita coba. Ya, kita coba rubah ini dengan kebutuhan dasar ini seperti apa. Kita coba bisa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ada.
bermain, mencari kesenangan, tertawa, gitu. Jangan tertawa, kalau saya ada kan tertawa kurang ajar, bangsat lagi. Itu. Saya ngomong di sini, kamu di situ itu. Karena memang kebutuhan dasarnya adalah bermain, begitu. Tidak bisa kita paksakan. Bisa ya? Oke. Nanti di tahun pelajaran baru, mungkin saya jalan dengan anak-anak tertawa, belajarnya bergembira, begitu. Oke. Kita coba. Harus diselingi humor. Bapak Ibu guru harus banyak humor. Jangan kaku, ya. Harus lihatlah cerita-cerita humor. Yang kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran kita punya, begitu. Kalau kita hanya berceramah saja, yang kita beri tidak akan, Bapak Ibu guru, begitu. Coba dengan humor sedikit, kemudian kita kita serius lagi, begini. Nah, pasti banyak. Nanti anak akan cepat berproses menjadi hal yang kita harapkan itu. Coba kita perbaiki, kemudian kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke Bapak Ibu guru, bisa mengerti ya Bapak Ibu guru? Bisa. Oke. Kita masuk ke yang berikut, 3 motivasi perilaku manusia. Tadi mungkin sudah saya singgung, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari dalam diri dan motivasi dari luar. Oke, kita lihat yang pertama. Kalau anak yang melakukan sebuah tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Contohnya kita kalau guru, ya tahu, kita hadir tepat waktu hanya karena takut ditegur pasti Pak baca buku ini, Pak ini. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan itu hendaknya dimunculkan dari kesadaran diri kita untuk melakukan itu. Jadi kalau kita melakukan itu dari kesadaran diri, dorongan dari dalam diri, kita dengan senang hati untuk melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini sebagai bahan refleksi juga untuk kita, kemudian nanti kita bisa melakukan sebuah langkah perubahan. Lalu yang berikut Bapak Ibu guru, ada yang mendorong orang untuk berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya di kurikulum baru itu kan tidak ada lagi ya juara 1, tidak boleh, karena itu bukan motivasi intrinsik. Yang ada itu adalah ekstrinsik. Oke, yang terakhir ini apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini terkait dengan keyakinan bahwa saya harus melakukan ini memang atas dasar dari hati nurani saya untuk melakukan seperti ini. Itu Bapak Ibu guru. Oke. Inilah yang mendorong orang untuk melakukan sebuah tindakan. Kita lanjut yang berikut. Oke. Motivasi itu ada 3 jenis ini yang mendorong. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu. Restitusi ini saja saya baru tahu setelah saya ikut pendidikan guru penggerak. Baru saya tahu, padahalnya ada istilah yang namanya restitusi. Itu baru saya tahu. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu guru tentang perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Bapak Ibu guru itu tidak direncanakan. Hukuman itu tidak direncanakan. Tiba-tiba, contohnya begini, anak datang terlambat, kita langsung kau lari ini lari. Itu hukuman. Anak tidak punya persiapan awal, itu hukuman. Dia sekarang tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu terkait dengan peraturan yang dia langgar. Artinya sudah ada konsekuensinya. Itu tata tertib, terkait dengan tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Hukuman saja dulu. Hukuman itu bersifat satu arah. Contohnya kita guru, kita yang tentukan sendiri. Maunya kita, mulai begini. Tergantung dari kita. Itu bersifat satu arah. Lalu yang berikut, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Jadi ada yang sampai kita beri hukuman itu melukai fisiknya, ya.
dan juga psikis itu terkait dengan verbal. Kata-kata kita pun bangsa kurang ajar, vale, biti. Nah, itu Bapak Ibu, itu berpengaruh sekali kepada anak. Anak tidak akan pernah lupa. Saya dulu juga begitu. Ya, kita memang semuanya juga pernah begitu. Tapi itu sebenarnya salah Bapak Ibu guru. Ya. Sampai kacau waktu semua kita sampai ngomong. Nah, itu salah ya Bapak Ibu guru. Begitu. Oke. Lalu yang kita lihat konsekuensi. Itu dia bersifat terencana. Itu terkait dengan tata tertib yang sudah ada. Mau buat begini, mau tahu pas konsekuensinya begini, kayak gitu. Contohnya, anak-anak datang terlambat. Konsekuensinya contohnya bersihkan rumput. Begitu. Begitu. Lalu yang berikut sudah disepakati, itu terkait dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini. Hari Senin pakai pakaian ini. Contohnya begitu toh? Hari Selasa pakai pakaian ini, kayak gitu. Itu dia terkait dengan konsekuensi terkait dengan peraturan atau tata tertib yang dilanggar. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Kalau di kelas guru, peraturan kelas. Kalau di sekolah peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Oke, yang kita lihat yang terakhir itu adalah restitusi. Ya. Proses menciptakan kondisi. Jadi proses dialog yang kita lakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid agar bisa memperbaiki kesalahannya secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi Bapak Ibu. Jadi anak melakukan sebuah kesalahan perilaku buruk, kita panggil dia, kita bangun komunikasi dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah nonton video yang saya bagikan terkait dengan itu restitusi Bapak Ibu. Bagaimana proses dialog yang saya lakukan, itu namanya restitusi. Harus tanya dulu baik-baik sampai anak itu berusaha untuk memikirkan solusinya sendiri. Apa yang dia harus buat untuk memperbaiki kesalahannya itu. Dengan cara seperti ini anak itu akan menjadi mandiri dan juga tanggung jawab. Begitu. Itulah restitusi. Oke Bapak Ibu guru, kita lanjut. Oke. Sudah bisa mengerti terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk bisa melihat kembali pemahaman Bapak Ibu guru, saya sudah siapkan kuis. Ya. Nanti kita menjawab pernyataan-pernyataan yang sudah disiapkan. Apakah itu masuk konsekuensi? Apakah itu masuk di hukuman? Ataukah itu masuk di restitusi? Oke, baik Bapak Ibu guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita suruh siswa itu catat di dalam bukunya sebanyak 100 kali. Apakah itu masuk di hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawaban yang benarnya. Iya, konsekuensi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba kita lihat. Hukuman, benar atau salah? Iya, benar Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita. Bagus, luar biasa. Oke, kita lihat lagi nomor yang berikut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Membersihkan coret, kita lihat. Iya, konsekuensi. Oke. Kita lihat nomor yang terakhir Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu guru kalau sampai nomor terakhir ini kalau bisa menjawab seperti pemahaman Bapak Ibu guru, saya langsung acung jempol. Sudah luar biasa sekali terkait dengan materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lihat nomor yang terakhir Bapak Ibu guru. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Oke, kita lihat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Luar biasa sekali pemahaman Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu guru hebat semua nanti. Oke, Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut ke materi yang berikut. 5 posisi kontrol guru. Oke. Ini fungsi kontrol kita Bapak Ibu guru. Yang kita harus tahu. Selama ini saya itu berada di fungsi kontrol yang mana? Terhadap anak-anak ini. Saya di penghukumnya, pembuat
Pemantau ini manajer. Kalau saya Bapak Ibu Guru, kalau saya sebelumnya itu, kalau penghukum, iya. Saya sering juga mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, iya. Sebagai teman, iya. Sebagai pemantau, iya. Jadi fungsi kontrol guru itu tidak harus satu Bapak Ibu Guru. Boleh, semuanya juga boleh. Ya, tergantung saja. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu Guru punya ini. Kalau tadi kan saya punya. Kalau Bapak Ibu Guru punya ini, selama ini posisi kontrol yang mana kira-kira? Ibu Erni, ya, coba Ibu Erni. Penghukum, ya. Membuat rasa bersalah, teman, pemantau juga. Oke, berarti Ibu Erni selama ini mengambil 4 posisi kontrol. Oke, yang berikut Pak Riko. Pak Riko posisi kontrol selama ini di mana? Kalau saya dulu juga sama seperti Ibu Erni. Ya. Penghukum, Membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sepakat ya Bapak Ibu Guru? Atau ada yang beda? Oke, ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau pemantau itu kalau penghukum mungkin sudah, sedangkan pemantau itu biasanya terkait dengan konsekuensi itu pemantau. Dia berhubungan dengan itu. Oke, penghukum. Kalau penghukum dia punya kalimat-kalimat itu seperti bagaimana? Saya kasih contoh. Kau apa? Berlutut di tiang bendera yang hormat bendera selama 15 menit. Iya. Sekarang begini saja Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh kasus. Nanti kasusnya itu untuk semua fungsi kontrol ini. Supaya Bapak Ibu Guru bisa langsung memahami. Oh, kalau pemantau itu dia punya kata-kata itu bisa membedakan itu. Bisa ya Bapak Ibu Guru? Oke. Kasusnya begini. Ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, pakaian seragam lengkap pada saat upacara bendera. Kemudian kita mengambil contoh penghukum. Ya, kita mengambil fungsi kontrol penghukum. Baik, kau sini. Berlutut di tiang bendera yang sambil hormat bendera selama 30 menit. Ayo. Penghukum. Ya. Itu kata-kata yang mengambil posisi kontrol penghukum. Lalu bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Yang taki, mui anu ya. Tutu mui mereka. Tidak bisa kau. Selalu saja untuk melakukan hal yang salah. Mubiak mereka. Kurang ajar benarnya gue. Nah, itu artinya merasa dirinya sangat bersalah. Gue lengkap. Nah, itu membuat rasa bersalah. Bagaimana dengan fungsi kontrol teman? Bahasanya seperti apa? Teman itu kan sahabatnya. Berarti akrab, bahasanya pasti akrab. Ayolah, ikutlah aturan sekolah. Tidak boleh lagi lah buat begitu. Ya, tolong bantulah. Baik Bapak Ibu, untuk menguji pemahaman Bapak Ibu Guru terkait dengan 5 posisi kontrol guru ini, apakah Bapak Ibu Guru sudah paham atau tidak? Saya sudah siapkan kuis Bapak Ibu Guru. Oke, mari kita sama-sama siapkan nanti di sini di kuis ini itu ada kalimat-kalimat pernyataan. Apakah itu masuk di dalam fungsi kontrol yang mana? Ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat pertanyaannya. Oke, siap Bapak Ibu Guru? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, dia mengatakan bahwa ini pernyataan guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk di fungsi kontrol yang mana Bapak Ibu Guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat rasa bersalah. Coba kita lihat apakah benar atau tidak. Iya Bapak Ibu Guru, benar. Mantap, luar biasa. Oke, kita lihat nomor yang berikut. Oke, nomor yang kedua, patuhi aturan saya atau awas ya. Ancaman. Penghukum. Oke.
kita lihat apakah benar atau salah? Iya, benar. Oke, kita lewati. Kita lihat nomor yang berikut. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu dengan suara. Iya, sebagai teman. Oke, kita lihat sebagai teman. Apakah benar? Iya, benar kita semua. Bagus. Oke, kita lihat nomor berikut. Nomor 4. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Oke, kita lihat. Apakah benar? Iya, benar Bapak Ibu. Oke, kita lihat nomor yang terakhir. Nomor yang terakhir. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantauan. Oke, coba kita lihat bersama. Apakah benar atau salah? Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu guru semua sudah sangat memahami fungsi kontrol. Kelima fungsi kontrol ini. Oke. Baik Bapak Ibu guru, kita masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu terkait keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantiknya begini Bapak Ibu guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Bapak Ibu guru, mungkin kita selama ini hanya mengenalnya peraturan sekolah, peraturan kelas. Soal keyakinan kelas ini juga saya baru tahu pada saat saya mengikuti pendidikan guru bergerak. Baru ternyata ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya nilai-nilai yang kita percaya. Kata kita yakin bahwa nilai-nilai ini yang harus kita munculkan. Ya, begitu Bapak Ibu guru. Oke, saya boleh ibaratkan begini Bapak Ibu guru. Saya kasih contoh terkait dengan keyakinan kelas. Saya tanya Bapak Ibu guru begini. Pada saat kita mengendarai motor, tentunya kita pakai helm. Sekarang pertanyaannya, alasan apa kita pakai helm? Untuk keselamatan. Ya, kenyamanan. Ada yang motivasi pakai helmnya takut ditilang, ya toh? Ya. Takut ditilang. Kalau yang namanya keselamatan, itulah yang namanya keyakinan. Saya pakai helm untuk keselamatan diri saya. Bisa mengerti? Maka kita bisa simpulkan keyakinan itu seperti apa. Kalau contohnya kita pakai helm karena takut ditilang, itu yang namanya peraturan. Bisa mengerti? Karena peraturan berhubungan dengan konsekuensi. Tidak pakai helm, maka melanggar aturan lalu lintas, maka sanksinya ini. Tetapi kalau kesadaran motivasi intrinsik kita punya, dari dalam diri kita punya, saya pakai helm untuk selamat, itulah motivasi intrinsik. Bisa mengerti? Itu yang namanya keyakinan. Makanya diharapkan siswa juga seperti itu Bapak Ibu guru. Tugas kita punya itu. Ya, tugas kita punya bahwa murid kita punya itu melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsik. Lalu yang berikut Bapak Ibu guru, contoh yang berikut. Pada saat mungkin masih ingat COVID-19, kita diwajibkan oleh pemerintah pakai masker dan cuci tangan. Itu peraturan. Ya Bapak Ibu guru, itu peraturan dari pemerintah mewajibkan semua kita harus pakai masker supaya virus ini jangan terjangkit kepada orang lain. Kita harus cuci tangan supaya kita seperti ini. Itu peraturan. Bagaimana dengan keyakinan? Kita pakai masker untuk apa? Untuk kesehatan dan juga keselamatan. Mau ingin selamat, ya saya yakin, saya ingin selamat, saya harus pakai masker. Saya percaya saya pakai masker supaya saya terhindar dari sakit. Saya tetap sehat. Mengapa? Kenapa harus keyakinan, tidak peraturan kelas? Itu alasannya. Bisa mengerti Bapak Ibu guru? Bisa. Oke. Itu yang membedakan kenapa kita harus untuk murid-murid kita itu kita harus untuk keyakinan kelas. Untuk itu Bapak Ibu. Tadi sudah disyaratkan dalam sebuah kasus yang telah saya gambarkan itu.
Itu cerminan dari keyakinan kelas. Maka tugas kita untuk setiap guru kelas di tahun pelajaran yang baru nanti, cobalah kita munculkan kepada siswa kita. Oke Bapak Ibu Guru. Ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang telah kita pelajari sebelumnya. Di situ ada 2 contoh di sini. Keyakinan kelas yang namanya kelas emas. Itu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya sampai semangat, ada menjaga kebersihan. Lalu di sebelahnya ada hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi keyakinan kelas itu dimunculkan oleh siswa Bapak Ibu Guru, bukan dari guru. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Kita yang memandu. Begitu. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh satu pihak. Satu pihak buat dulu, baru kamu ikut. Begitu. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas kita sepakati secara bersama-sama dengan siswa. Ya. Kita berikan penjelasan dulu bahwa nilai-nilai kebajikan itu seperti ini anak-anak. Yang kita munculkan itu nanti akan membentuk motivasi intrinsik, ya, kesadaran dari dalam diri kita untuk melakukan itu. Kemudian anak-anak sepakati, baru oke, kita sepakat, kita melaksanakan ini. Keyakinan kelas boleh banyak dulu, setelah itu baru kita guru tugasnya untuk melihat kembali, ya, mana yang harus kita pakai. Kalau peraturan banyak, tapi kalau keyakinan kelas cukup beberapa yang bisa melakukan. Intinya bahwa anak-anak bisa melakukan itu atas kesadaran dari dalam dirinya. Ini contohnya Bapak Ibu. Oke, bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas? Sudah ada di situ Bapak Ibu. Pertama kita mencurahkan ide. Kita meminta pendapat dari siswa kita punya, anak-anak kita di dalam kelas. Sebelumnya tentu kita menjelaskan dulu. Lalu kemudian kita mencatat semua masukan. Nanti anak-anak akan menulis nilai-nilai apa yang mereka ingin buat. Keyakinan apa? Nilai-nilai kebajikan tadi itu. Semangat kerjasama atau saling menyayangi, ya. Jadi keyakinan kelas seperti itu. Dia beda dengan peraturan Bapak Ibu. Contohnya begini. Kalau peraturan dia menggunakan kata larangan, tapi keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Contohnya sampah, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas secara sembarangan. Kalau kita bawa ke keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Begitu. Atau contohnya ada teman yang saling marah, maka kalau kita bawa ke dalam keyakinan kelas, saling menyayangi, saling menghargai. Itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Setelah itu ada juga yang namanya kesepakatan. Keyakinan kelas yang kita munculkan, kemudian kita sepakati. Nilai-nilai yang kita munculkan, kita sepakati, itu yang disebut dengan kesepakatan. Begitu Bapak Ibu. Lalu yang berikut mencatat semua masukan. Setelah itu kita mengganti kalimat negatif ke kalimat positif. Seperti tadi itu. Kalimat negatif contohnya larang, tidak boleh. Kan siswa pasti akan menulis itu. Tidak boleh begini, harus begini. Jadi tinggal saja kita lihat yang kalimat negatif kita bawa ke kalimat yang positif. Kemudian kita meninjau kembali setelah anak-anak mereka berikan pendapat mereka punya, kita tinjau lagi mana yang kita pakai. Kemudian setelah itu kita lakukan persetujuan dan penandatanganan keyakinan. Setelah anak-anak sepakat, kita rumuskan lagi, kita sampaikan ke anak-anak. Ini yang akan kita pakai. Sepakat anak-anak sepakat, baru kita tanda tangan untuk persetujuan, konsensus. Begitu. Setelah itu selesai, kita menempelnya pada dinding kelas. Ini contohnya tadi itu. Ya, ini nanti ditempel di dinding kelas di depan pintu supaya anak-anak tetap ingat apa yang sudah mereka sepakati secara bersama. Begitu. Makanya pada saat anak-anak buat kasus atau permasalahan, kita tanya dulu. Itu. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Begitu. Apa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Oh iya, begitu. Sampai menemukan solusinya. Itu Bapak Ibu. Setelah itu menempel di papan. Jadi tugas kita Bapak Ibu guru di tahun ajaran baru, di semua kelas, cobalah untuk akomodir kita membuat keyakinan kelas. Kita ubah semua pola yang ada, yang usang-usang itu, cobalah kita membangun sebuah langkah-langkah kecil untuk sebuah perubahan. Tidak bisa serta-merta semua langsung siap jadi, kami sudah siap terapkan, tidak.
kita masih dalam proses pembelajaran. Saya juga belajar, Bapak Ibu guru juga belajar. Intinya ada niatan dari dalam hati kita, motivasi intrinsik untuk melakukan sebuah perubahan. Begitu Bapak Ibu guru. Oke, kita lihat yang berikut terkait restitusi. Ada istilah namanya restitusi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, restitusi saya baru kenal ketika saya mengikuti pendidikan guru bergerak. Restitusi adalah proses dialog, ya, dia itu seperti dialog dengan siswa untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut Diane Gosen. Ya. Di restitusi, anak akan belajar dari kesalahannya sendiri. Ya, kita memancing mereka untuk menemukan kesalahannya sendiri apa, begitu. Lalu kemudian dapat memperbaiki hubungannya, ya, hubungan dia semakin baik. Lalu yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak paksa, dia harus begini, tidak bisa. Kita bawa dia, anak sendiri yang menentukan itu, bukan karena terpaksa, tetapi dari dalam hatinya sendiri untuk menentukan. Kemudian menuntun anak. Jadi tugas kita itu menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Dengan persoalan yang anak-anak buat itu, kita bantah dia supaya dia bisa melihat kesalahannya itu apa, begitu. Kemudian fokus pada karakter, ya, terkait dengan perilakunya, ya, begitu. Lalu yang terakhir fokus pada solusi, ya, solusi yang dimunculkan oleh anak sendiri. Kira-kira kamu kan buat begini, nanti menurut kamu apa yang kamu buat untuk bisa mengatasi permasalahan yang seperti ini. Kali lalu di dalam video saya itu terkait dengan ada 2 kasus yang saya angkat itu terkait dengan menyontek dan juga terlambat datang ke sekolah. Jadi kita bawa mereka untuk cari solusinya sendiri. Begitu Bapak Ibu guru. Bisa berarti Bapak Ibu guru? Bisa. Oke. Di restitusi itu ada 3 jabaran. Yang pertama itu bahwa di restitusi ada 3, makanya segitiga restitusi namanya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi kebutuhan yang salah, ya. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mari kita lihat contoh kalimatnya di segitiga restitusi. Di menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti apa? Sudah dikasih contoh, Bapak Ibu guru, coba lihat ini. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Pak guru sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya salah, pasti keliru. Kan kita masuk tahap pertama itu kita menstabilkan identitas supaya anak merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa salahnya, begitu. Jadi kita tanya dulu, kamu bukan satu-satunya ini yang pernah melakukan hal ini. Ada banyak orang yang melakukan hal ini, tidak apa-apa. Intinya, kemudian kita masuk, ya. Intinya kita menyadari kesalahan itu, kemudian berusaha untuk memperbaikinya, kan begitu. Yang berikut memvalidasi. Setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke memvalidasi kebutuhan. Itu dengan kalimat seperti apa contohnya? Adakah cara yang lebih baik? Pertama di atas dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Begitu. Kamu pasti punya alasan tapi kamu bertindak seperti itu, melakukan seperti itu karena apa? Coba ceritakan. Dan kita ajak siswa untuk berdiskusi. Coba tutup dibuktikan. Dari A ke B ini pasti ada alasannya. Coba dong cerita, begitu. Lalu setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya begini, mereka baku pukul, ataukah ada orang yang rampas dia punya buku, robek, kemudian dia melakukan tindakan pukul, balas. Maka pertanyaan kita gini, ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kan begitu. Sebenarnya tindakan kamu itu bagus juga, kamu melindungi diri kamu, ya toh? Melindungi hak kamu punya, karena kamu punya buku dirobek, betul. Tetapi kan pasti ada cara lain yang lebih baik. Syukur juga kamu tidak melakukan yang lebih, tidak sampai begini, tidak sampai begitu. Syukur juga hanya sebatas itu, ya. Itu juga bagus, begitu. Itu namanya kita memvalidasi tindakan yang salah yang dibuat. Ya. Lalu yang berikut yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Artinya sebelumnya kita harus buat dulu keyakinan kelas. Jangan Bapak Ibu guru belum buat kajian lagi. Kamu ingat keyakinan kelas kita?
nanti anak-anak bingung kelas apa ini? Jadi begitu Bapak Ibu. Dari tahun ajaran baru, ya Bapak Ibu guru punya tugas membuat keyakinan kelas. Disepakati oleh anak, dimunculkan oleh anak, kemudian disepakati sendiri oleh anak, kemudian dilakukan oleh anak. Begitu. So pada saat anak melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat, kita tanya kembali, anak masih ingat tidak keyakinan kelas itu yang telah kita buat secara bersama? Kan anak sendiri yang menentukan, begitu. Supaya anak menyadari itu, kemudian baru kita cari dan solusi untuk anak tersebut. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya, ya toh? Setelah solusinya dapat, kamu pasti punya niat ke depan itu menjadi orang seperti yang mana. Kita menanyakan keyakinan kelas. Bisa seperti Bapak Ibu guru? Bisa. Oke Bapak Ibu guru, sebagai penutup untuk kegiatan kita hari ini saya ada ice breaking yang terakhir untuk menutupi kegiatan kita, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan terkait budaya positif. Bapak Ibu guru duduk dengan teman di samping, ballpointnya disimpan di tangan Bapak Ibu guru. Saya ada ice breaking sebagai penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ballpointnya satu taruh di samping Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ikuti apa yang saya katakan. Jadi di sebuah keluarga ada 3 orang anak, namanya Beto, Beta, dan Betty. Nanti sebentar Bapak Ibu guru, pada saat saya sebut Betty, Bapak Ibu guru yang bersebelahan silakan ambil ballpoint yang ada. Siapa yang lebih cepat, dia yang konsentrasinya bagus. Bisa seperti Bapak Ibu guru? Saya bawakan dalam sebuah cerita. Oke. Suatu hari ketiga anak ini bersepakat untuk mencari kayu di hutan. Setibanya mereka di hutan, ingat ya, kata apa yang diambil ballpointnya? Betty. Oke. Setibanya di hutan, tiba-tiba Beto melihat ular dan berteriak, ada ular. Pada saat itu Beto berbicara sambil tertawa, dan ternyata dia hanya menipu. Dan sambil mereka mengambil kayu sambil asik, tiba-tiba Beta berteriak lagi, ada harimau. Dan pada saat itu dengan sekejap langsung Betty. Siapa yang benar? Ya, Ibu Erni, Pak Yos, Pak Riko, dan Ibu Ida. Tepuk tangan untuk mereka. Artinya bahwa mereka punya konsentrasi sangat bagus sampai dengan akhir kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu guru, sebagai refleksi terakhir kita punya bahwa pemahaman terkait dengan budaya positif itu sangat penting untuk kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya terkait diseminasi penerapan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.